Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrul Sani, NIM 3119030. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode penerjemahan Al-Quran. Sebelum melangkah ke pembahasan inti, kita perlu pahami dulu apa itu terjemah Al-Quran. Kata terjemahan secara harfiah berarti menyalin atau memindahkan suatu pembicaraan dari suatu bahasa ke bahasa lain, atau singkatnya yaitu mengalihkan bahasa. Sedangkan terjemahan berarti salinan bahasa atau alih bahasa dari bahasa satu ke bahasa yang lain. Terjemah yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah translation, dan dalam literatur Arab dikenal dengan terjemahan ialah usaha menyalin atau menggantikan suatu bahasa melalui bahasa lain supaya dipahami oleh orang lain yang tidak mampu memahami bahasa asal atau aslinya. Itu artinya fungsi dari terjemahan itu sendiri yaitu supaya lebih memudahkan orang lain dalam memahami suatu teks yang ia baca. Kemudian lanjut ke pembahasan inti, yaitu metode penerjemahan Al-Quran. Di dalam penerjemahan Al-Quran terdapat dua metode. Yang pertama, terjemah harfiah atau lafziyah. Yang kedua, terjemah tafsiriyah. Terjemah harfiah bisa disebut sebagai terjemah lafziyah, yang artinya terjemah yang dilakukan dengan apa adanya, bergantung dengan susunan dan struktur bahasa asal yang diterjemahkan. Muhammad Husain Az-Zahabi itu membedakan bahwa terjemah harfiah itu ada dua model. Yang pertama, terjemah harfiah bi al-misli, yang artinya terjemahan yang dilakukan apa adanya, terikat dengan susunan dan struktur bahasa asal yang diterjemahkan. Yang kedua, terjemah harfiah bi ghair al-misli, yang artinya terjemahan yang pada dasarnya sama dengan terjemah harfiah bil al-misli, tetapi yang membedakan adalah kalau terjemah harfiah bil ghair al-misli itu sedikit lebih longgar keterangannya dari susunan dan struktur bahasa asal yang diterjemahkan. Kemudian terjemah harfiah itu tidak mungkin dapat dilakukan terhadap keseluruhan Al-Quran, tetapi sebagian ayat Al-Quran mungkin diterjemahkan secara harfiah dan sebagian lainnya tidak. Ayat-ayat yang tidak diterjemahkan secara harfiah tentu harus diterjemahkan secara tafsiriyah. Apa itu tafsiriyah? Tafsiriyah bisa disebut juga sebagai terjemah maknawiyah, yang artinya terjemahan yang dilakukan mutarjim atau penerjemah dengan lebih mengedepankan maksud atau isi kandungan yang terkandung dalam bahasa asal yang diterjemahkan. Kemudian terjemah tafsiriyah atau ma'nawiyah itu tidak amat terikat dengan susunan dan struktur gaya bahasa yang diterjemahkan. Dengan demikian, dapatkah dikatakan bahwa terjemahan harfiah begitu identik dengan terjemah letterluck atau terjemah lurus dalam bahasa Indonesia, yakni terjemahan yang dilakukan dengan cara menyalin kata demi kata,
maka terjemah tafsiriyah atau maknawiyah sama persis dengan istilah yang diterjemahkan secara bebas, yang lebih mengedepankan pencapaian maksudnya. Kemudian satu hal yang patut diingatkan bahwa terjemah tafsiriyah itu berbeda dengan tafsir, atau dalam kalimat lain, terjemah tafsiriyah bukanlah tafsir. Bedanya, kata Muhammad Husain Az-Zahabi, yang pertama terletak pada kedua bahasa yang digunakan. Bahasa tafsir dimungkinkan sama dengan bahasa asli, katakanlah Al-Quran yang ditafsirkan. Sedangkan terjemah tafsiriyah pasti menggunakan bahasa yang berbeda dari bahasa asli yang diterjemahkan. Yang kedua, dalam tafsir, pembaca kitab atau buku tafsir dimungkinkan melacak teks aslinya manakala ada keraguan di dalamnya. Jadi, berbeda dari terjemah tafsiriyah yang tidak mudah untuk mengecek aslinya manakala ada keraguan atau kesalahan yang dijumpai pembaca. Keduanya berbeda dengan terjemahan yang terikat dengan struktur dan susunan yang berasal dari diterjemahkan. Yang karenanya maka terjemah harfiah atau lafziyah atau letterlock lurus itu bersifat kaku. Sedangkan terjemah tafsiriyah atau ma'nawiyah atau bebas itu bersifat luas, lebih elastis. Mengenai dua terjemahan tersebut, para ulama ahli tafsir rata-rata menolak metode yang pertama serta menerima metode yang kedua. Penolakan terhadap metode yang pertama pada umumnya berpijak kepada alasan linguistik, bahwa penerjemahan suatu teks ke dalam bahasa lain selalu syarat dengan ragam kesulitan. Antara satu bahasa dengan bahasa yang lain terdapat ragam perbedaan yang begitu mendasar, sehingga menerapkan metode literal akan banyak terbentur dengan ketiadaan padanan kata, kalimat, ataupun idiom tertentu. Pada titik ini, metode literal berpotensi besar untuk mereduksi atau bahkan menghilangkan maksud dan pesan penulis teks, sehingga secara metodologis tidak tepat untuk dipakai sebagai metode penerjemahan teks Al-Quran. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.